tidak mungkin. Jak, 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 blemem. Mata Reki terbuka kembali setelah baru tidur beberapa menit yang lalu. Pria itu menoleh ke samping tempat tidurnya dan melihat Anissa tidur dengan damai dengan rambut yang masih sedikit basah karena habis mandi junub dan sholat berjamaah setelahnya. Reki kemudian bangkit dari tempat tidur dan menyibakkan sedikit tirai jendela kamarnya. Reki menghela nafas panjang saat melihat puluhan polisi sudah mengepung rumahnya. Jadi ini rencananya, gumam Reki. Sakak. Reki menutup tirai jendela dengan sedikit kasar hingga membuat Anissa terbangun. Ko? Kenapa? Katanya mau tidur lagi. Ayo kita tidur, aku masih sangat mengantuk. Rengek Anissa. Reki tidak menjawab ucapan Anissa. Pria itu malah meraih ponselnya dan menghubungi Zakir. Kenapa Abdullah? Kesatu baru nak balik tidur nih? Tanya Zakir sembari melepas kain sarung dan pecinya. Zakir, polisi sekarang sedang mengepung rumahku. Aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskannya padamu, yang pasti ini adalah bagian rencana dari orang itu. Ingatlah apa yang aku katakan padamu. Ujar Reki. Aib? Zakir terkejut. Mendengar ucapan suaminya, Anissa langsung beranjak dari tempat tidur dan memastikan sendiri kebenarannya. Srak. Mata Anissa terkejut saat melihat polisi mengepung rumahnya. Dan ini menurutnya sangat berlebihan, mengingat suaminya bukanlah seorang teroris. Srak. Anissa menutup tirai itu dengan tangan gemetar. Kok, kenapa ada polisi di luar? Tidak ada orang jahat di sini. Tapi kenapa mereka mengepung rumah kita? Tanya Anissa bertubi-tubi. Reki tidak menjawab ucapan Anissa, dia malah sibuk dengan ponselnya. Entah apa yang dia lakukan, karena berkali-kali pula ponselnya berdering sendiri setelah dia mengirimkan sesuatu. Kok, kenapa Koko diam saja? Ada apa ini sebenarnya? Kok jawab aku? Tanya Anissa sembari menarik-narik tangan suaminya. Diamlah! Hardik Reki yang membuat Anissa terjengkit kaget dan tangisnya pun pecah. Reki menghembuskan nafas kasar dan kemudian membawa Anissa ke dalam pelukannya. Hicks, ada apa? Aku takut. Hicks. Anissa terisak dalam dekapan Reki. Reki kemudian meraih kedua sisi wajah istrinya dan mencium kedua mata Anissa yang basah. Mungkin sudah saatnya kamu tahu siapa suamimu sebenarnya. Tapi Anissa, apa kamu percaya padaku? Kalau uang yang aku berikan padamu adalah nafkah yang halal. Apakah kamu percaya? Aku percaya. Aku percaya semua yang akan Koko katakan dari mulutmu. Aku percaya karena kamu suamiku dan tidak mungkin membuatku cacat dalam noda. Kalau begitu percayalah. Meskipun suamimu seorang bajingan, tapi untuk kesalahan kali ini bukan aku yang melakukannya. Kamu hanya perlu tahu itu saja. Aku tidak peduli kalau orang lain tidak mempercayaiku, aku hanya butuh kamu percaya padaku. Ujar Reki. Tapi ada apa, Ko? Katakan. Jangan membuat aku bingung. Kenapa polisi mengepung rumah kita? Apa Koko seorang bandar narkoba? Tanya Anissa dengan bibir bergetar. Tidak. Aku tidak pernah menyentuh barang haram itu. Baik mengkonsuminya ataupun menjualnya. Jawaban Reki membuat Anissa tersenyum. Aku percaya. Jawab Anissa. Kamu percaya begitu saja? Tanya Reki. Aku sudah bilang kalau aku akan percaya dengan apapun yang akan Koko katakan. Jawab Anissa. Oh, Nisa. Reki melumat habis hibir tipis nan merah jambu milik istrinya itu. Dan ciuman panas itu harus berakhir saat mereka mendengar beberapa ketukan di luar pintu. Ceklek. Ada apa? Tanya Reki. Tuan, ada polisi di depan. Jawab pelayan dengan gugup. Anissa bergegas menggunakan hijab dan cadarnya. Dia ingin tahu apa yang membuat polisi mendatangi rumahnya. Ada apa ini? Kenapa polisi bisa mengepung rumah kita? Tanya Lieni. Aku tidak tahu, Ma. Tapi percayalah akhir-akhir ini aku tidak melakukan apapun. Jawab Reki. Akhir-akhir ini? Apa sebelum akhir-akhir ini kamu melakukan banyak kesalahan? Polisi tidak akan mengepung rumah kita seperti teroris kalau kamu tidak melakukan kesalahan besar. Katakan, apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu seorang gembong narkoba? Apa kamu seorang teroris?
Lieni mengguncang-guncang tubuh Reki dengan emosional dan mata merah berair. Pada saudara Reki, silakan keluar dan jangan coba-coba kabur. Rumah ini sudah dikepung. Suara seorang polisi menggema di sekitar rumah Reki karena pria itu menggunakan sebuah pengeras suara. Dan tentu saja suara itu menyita perhatian warga yang berada di lingkungan rumah Reki. Mereka berbondong-bondong keluar rumah hanya untuk menyaksikan apa yang terjadi. Kamu dengar itu? Mereka langsung menyebut namamu dan itu artinya kamu sudah lama menjadi targetnya. Karena kamu melakukan kesalahan, maka bersikaplah secara jantan. Mama tidak akan mentolerir apapun jika anak-anak Mama berurusan dengan hukum, ucap Lieni. Reki melangkah keluar kamar, namun Anissa menghalangi langkahnya dengan merentangkan kedua tangannya. Jangan pergi. Hicks, jangan tinggalkan aku. Air mata Anissa terserap habis oleh cadar yang dia kenakan. Nisa, biarkan dia, ucap Lieni. Reki menelan ludahnya dan pergi berlalu dari hadapan Anissa. Anissa bergegas mengekor di belakang Reki, begitu juga dengan Lieni. Saat pria itu membuka pintu, semua senjata sudah mengarah semua ke arahnya, meskipun dari jarak beberapa meter. Tahan. Seorang polisi memberikan aba-aba dengan tangannya agar anak buahnya tidak memberikan tembakan, karena ada Anissa dan juga Lieni di belakang Reki. Terlebih dia juga melihat kalau Reki tidak menggunakan senjata dan bersikap kooperatif. Seorang polisi yang menggunakan seragam berbintang 2 di lengannya berjalan mendekat ke arah Reki dengan membawa sebuah amplop di tangan kanannya. Pria itu menghentikan langkahnya saat berada tepat di depan Reki yang hanya berjarak 50 cm saja. Saudara Muhammad Reki Abdullah, kami diperintahkan untuk menangkap Anda dengan tuduhan sebagai pengkhianat negara atas peretasan data rahasia negara dan juga membocorkannya. Anda juga dituduh sebagai dalang dari pembobolan beberapa bank konvensional dalam seminggu ini hingga mencapai kerugian ratusan miliar. Ini surat perintahnya. Anissa dan Lieni menutup mulut mereka karena merasa syok saat mendengar penjelasan polisi. Namun tidak dengan Reki, pria itu terlihat santai karena dia merasa tidak melakukan itu semua. Reki melirik ke arah tag name di dada sebelah kanan polisi yang bernama Gani itu. Reki kemudian membuka surat perintah yang disodorkan oleh polisi itu dan membacanya. Reki tersenyum kecil saat melihat alamatnya tertera jelas di surat perintah itu. Hampir saja dia meremas surat berwarna putih itu. Prio, apa ini ulahmu? Kamu yang selalu menggunakan alamat IPku dengan sembarangan. Tapi kenapa? Kenapa kamu mengkhianatiku? Apa ini tujuanmu berpura-pura pergi selama seminggu ini? Batin Reki. Pak, ini pasti ada kesalahan. Suami saya nggak mungkin mengkhianati negaranya, Pak. Untuk apa suami saya melakukan itu? Dan tentang pembobolan ban itu juga tidak mungkin. Bahkan selama 3 hari kami berada di kota Malang, jadi tidak masuk akal kalau Bapak mengatakan suami saya melakukan semua itu dalam seminggu ini. Anissa dengan berani menyangkal ucapan polisi. Apa yang dikatakan menantu saya benar, Pak. Kami bisa membuktikannya. Timpal Lieni. Silahkan jelaskan saja di kantor polisi apapun alibi yang saudara Reki punya. Sekarang kami harus membawanya ke kantor polisi untuk ditahan sampai ketetapan diputuskan apakah saudara Reki benar sebagai tersangka atau saudara Reki dinyatakan tidak bersalah. Ucap polisi Gani. Anda juga bisa menyewa pengacara untuk mendampingi kasus hukum Anda. Sambung polisi Gani. Kok, katakan pada polisi kalau kamu tidak melakukannya. Katakan kok. Hicks. Anissa menarik-narik tangan Reki. Reki menatap mata Anissa dengan lekat. Aku tidak melakukannya. Ucap Reki sembari menatap ke dalam mata Anissa. Anissa tersenyum di balik cadarnya karena dia bisa merasakan kalau ucapan suaminya itu sangat jujur. Dia juga tahu Reki tidak melakukannya karena dia tahu akhir-akhir ini suaminya banyak menghabiskan waktu bersamanya. Polisi Gani memberikan koda pada anak buahnya agar memborgol Reki. Kok? Anissa sangat sedih saat melihat Reki diborgol dan dibawa naik mobil tahanan. Ma, Koko ma. Hicks. Anissa terisak sembari memeluk Lieni. Ma, Koko kenapa ma? Kenapa dia ditangkap polisi? Tanya Sialin dengan air mata meleleh di pipinya. Mama yakin Koko tidak bersalah. Ini pasti ada kesalahan. Koko bukan seorang peretas, dia hanya bekerja di bengkel biasa. Lieni berusaha meyakinkan diri.
Kita akan menyewa pengacara hebat di kota ini untuk membebaskannya dari segala tuduhan. Sambung Lieni. Sementara itu Reiki yang kini berada di jalan menuju kantor polisi nampak sedang berpikir keras. Tidak perlu diragukan lagi. Jadi dalam semua ini adalah Rio. Reno, maafkan aku. Reiki memejamkan matanya karena rasa bersalahnya terhadap Reno begitu menyeruak ke dalam relung hatinya. Seharusnya aku bisa mengenali tatapan matamu terakhir kali saat kamu mengatakan bahwa kamu bukanlah pelakunya. Tapi aku terlalu dibutakan oleh amarah. Sekarang kamu di mana, Ren? Reiki menitikkan air matanya. Sesampai di kantor polisi, Reiki dimintai banyak keterangan tentang aksi pembobolan ban dan juga peretasan data rahasia negara. Polisi memutuskan Reiki menjadi tahanan sementara sampai sidang digelar. Silahkan kalau mau menyewa pengacara untuk membuatmu bisa lolos dari jerat hukum. Tapi kalau menurutku pribadi, sebaiknya mengaku saja dan semuanya bisa berlalu dengan cepat. Ujar salah seorang polisi yang mendorong Reiki masuk ke dalam jeruji besi. Polisi itu kemudian meninggalkan Reiki bergabung dengan narapidana lainnya. Sebagai orang baru di ruangan itu, tentu saja Reiki menjadi pusat perhatian orang-orang yang berada satu sel dengannya. Dosa apa yang kamu lakukan, bro? Tanya seorang narapidana yang mengenakan pakaian orange itu. Pria itu bahkan merangkul pundak Reiki. Tuduhan meretas data rahasia negara dan juga membobol ban ratusan miliar. Jawab Reiki dengan tatapan kosong ke depan. Apa itu benar? Waduh, kalau kamu cuma membobol duit ban, kamu tidak akan sampai dihukum mati. Karena berapapun hasil curianmu, hukumannya tetap sama. Paling banter 12 tahun penjara. Tapi kalau kamu membobol data rahasia negara, kamu bisa dihukum mati sebagai pengkhianat negara. Ujar pria yang memiliki jambang di wajahnya itu. Hukuman mati? Tidak. Aku tidak boleh mati dalam keadaan kotor. Aku tidak boleh mati dalam keadaan namaku ternoda. Aku tidak boleh seperti itu. Aku tidak melakukannya, jadi aku berhak bebas. Zakir ya, Zakir. Dia yang bisa membantuku dalam hal ini. Batin Reiki. Sementara itu di tempat berbeda Anissa tampak mondar-mandir, dia jadi teringat sesuatu tentang berita yang sudah bergulir hampir seminggu di berita layar kaca. Dia ingat betul kalau dirinya juga melihat berita itu di televisi. Bahkan Anissa juga mengikuti berita itu dari awal. Tapi Anissa tidak pernah menyangka kalau tersangka yang dituduhkan itu adalah suaminya. Tidak, aku tetap percaya bahwa Koko tidak melakukan hal itu. Dia sudah mengatakan tidak padaku, itu artinya hanya kata itu yang benar. Aku tidak akan menerima apapun kata yang lain selain kata itu. Anissa berusaha membuat dirinya tegar meski sekujur tubuhnya sudah gemetaran. Pengacara hebat. Apa kami harus menyewa pengacara berambut keriting itu? Dia pengacara yang hebat bukan? Gumam Anissa. Anissa bergegas keluar kamar dan segera menemui Lieni. Lieni yang baru selesai mandi dan berpakaian, tampak sudah rapi dan bersiap pergi. Mama mau kemana? Tanya Anissa. Mama mau menemui kantor pengacara yang terkenal di kota ini. Jawab Lieni. Aku ikut, Ma. Ujar Anissa. Ya sudah, ayo. Ujar Lieni. Tunggu sebentar, aku mau ambil tas dulu. Ujar Anissa yang kemudian bergegas mengambil tasnya di dalam kamar. Saat Lieni dan Anissa membuka pintu, banyak warga yang menatap ke arah mereka dengan pandangan yang tidak bisa dia artikan. Namun saat Anissa dan Lieni hendak mengeluarkan mobil dari dalam garasi, Zakir tiba-tiba menghadang jalan mobil mereka. Zakir! Lieni dan Anissa kembali turun dari mobil setelah melihat keberadaan pria yang berkebangsaan Malaysia itu. Makcik? Kalian baik-baik, Jay? Tanya Zakir. Kami baik, tapi Reiki. Tahu Abdullah sudah telepon ke satu sebelum dia kena tangkap polis. Ujar Deskir. Dia menelponmu? Tanya Lieni. Ye, Dai. Deskir. Apa kamu mengetahui sesuatu? Aku butuh penjelasanmu. Ikut kami ke dalam, kamu harus menceritakan semuanya agar Makcik tidak bingung. Ujar Lieni. Zakir terlihat ragu, namun pada akhirnya dia mengekor juga di belakang Lieni dan Anissa. Katakan padaku. Apa kamu mengetahui sesuatu? Dia mengatakan apa saat ditelepon? Tanya Lieni. Daikyum cakap kalau dia tidak melakukan kesalahan apapun. Apapun yang terjadi, Dai pasti tidak dijebak seseorang. Dai juga minta ke satu untuk menjaga kalian kalau ada sesuatu yang terjadi. Jawab Zakir.
Omong kosong. Siapa yang mau menjebaknya? Dia itu bukan presiden, menteri atau anggota DPR. Dia bukan orang besar, kenapa orang mau menjebaknya? Ujar Lieni berapi-api. Sebaiknya kamu katakan saja kamu pasti tahu sesuatu. Apa dia benar-benar sudah melakukan kejahatan? Tanya Lieni. Tak makcik. Abdullah orang baik, tak mungkin dia jadi jahat macam tuh. Ini pasti ada hal yang tak boleh Kait tahu. Kait harus cari pengacara yang bagus untuk boleh keluarkan Abdullah dari penjara. Jawab Zakir. Lieni mengurut keningnya karena dia sedikit tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh Zakir. Kami juga berencana mencari pengacara yang bagus untuk Reki. Apa kamu mau ikut juga? Tanya Lieni. Tapi makcik juga harus bawa macam-macam benda yang Abdullah butuhkan dalam penjara. Kait harus datang ke penjara untuk tengok keadaan Abdullah. Jawab Zakir. Apa yang dikatakan Zakir ada benarnya juga, Ma. Mama dan Zakir tunggu sebentar biar Nisa ambil keperluan Koko ke kamar. Kita harus ke sana agar Koko tidak merasa sendiri. Ujar Anissa. Baiklah. Ucap Lieni. Anissa bergegas naik kembali ke kamar. Dia segera memasukkan pakaian dalam, peralatan mandi, dan juga peralatan sholat. Setelah selesai, dia segera turun ke bawah karena sudah ditunggu oleh mertua dan sahabat suaminya. Anissa dan Zakir dan Lieni segera pergi ke kantor pengacara yang tidak jauh dari rumahnya. Namun mereka sangat kecewa karena permohonan mereka ditolak dengan alasan mereka tidak bisa membantu pengkhianat negara. Kenapa kalian menolak begitu saja? Putraku tidak melakukannya. Dia belum tentu terbukti bersalah. Kalian... Tubuh Lieni tiba-tiba lemas karena dia belum sarapan dari pagi. Lieni punya riwayat sakit magi dan itu jadi kambuh karena dia telat makan. Ma, sudah lama. Kita nanti cari pengacara lain saja. Ujar Anissa sembari memapah Lieni menuju mobil. Hicks, dia putraku satu-satunya. Dia tidak mungkin melakukan hal yang membuat mamanya mati dengan cepat. Aku bisa mati kalau itu benar, aku bisa mati. Hicks. Lieni terisak dengan kepala bersandar di kursi penumpang. Ma, aku juga punya keyakinan Koko tidak mungkin begitu. Ujar Anissa. Benar, Makcik. Kita harus berjuang. Bukankah masih ada satu orang lagi yang bisa membantu kita selain pengacara? Tanya Zakir dengan ragu. Lieni langsung menegakkan kepalanya, namun sesaat kemudian dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Koko pasti tidak setuju. Lagi pula Koko belum tentu bersalah, kan? Yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari seorang pengacara dan juga mengumpulkan semua bukti bahwa Koko tidak berada di tempat kejadian. Koko punya alibi kuat karena akhir-akhir ini dia banyak berada di rumah dan juga pergi ke kota Malang. Ujar Lieni. Kamu jangan pernah menyebut orang itu di depan Koko. Dia pasti akan marah besar padamu. Sambung Lieni. Yayalah Makcik. Jawab Zakir. Zakir, Lieni, dan Anissa kembali mencari beberapa kantor pengacara yang lain. Namun tetap berakhir ditolak. Mereka bertiga hampir saja menyerah, namun mereka pun memutuskan untuk menjenguk Reki dalam tahanan lebih dulu. Bab ke-36, menjenguk. Permisi, Pak. Kami ingin mengunjungi tahanan yang bernama Muhammad Reki Abdullah. Ujar Lieni pada penjaga. Tunggu sebentar. Setelah menunggu beberapa saat, Lieni, Anissa, dan Zakir dipersilahkan masuk. Anissa menatap Reki yang duduk di sebuah kursi dengan tangan di borgol. Hati Anissa sangat terenyuh melihatnya. Dia bergegas menghapus air matanya karena dia tidak ingin Reki melihat kesedihannya. Koko. Anissa mencium tangan Reki sedikit lebih lama dari biasanya, namun tangis yang sejak tadi dia tahan, akhirnya tangis itu pun pecah juga. Anissa tidak sanggup membayangkan hari-harinya, malam-malam yang dia lalui penuh canda, tawa dan gairah bersama suaminya itu sirna seketika. Reki sekuat hati menahan air matanya. Dia merasa kasihan pada Anissa yang harus kembali mengalami kesedihan setelah perceraiannya yang terdahulu. Nisa, kamu tahan emosi kamu ya. Kita tidak punya banyak waktu bicara. Ucap Lieni. Anissa bergegas menghapus air matanya dan duduk di samping suaminya itu sembari menggenggam erat tangan Reki. Sementara Lieni dan Zakir duduk di depan Reki. Cari pengacara terhebat di kota ini. Jangan cuma satu, tapi banyak. Ujar Reki. Tapi, Ma, kita pasti akan menyewa pengacara hebat buat Koko. Koko tenang aja, Koko pasti cepat bebas.
Ujar Anissa yang tangannya senantiasa menggenggam tangan suaminya. Apa kamu yakin ini bukan perbuatanmu? Kalau kamu yakin sampai tetes darah penghabisan pun Mama akan berjuang untukmu. Tapi kalau ini semua memang perbuatanmu, maka jangan pernah menemui Mama dan adikmu lagi. Negara saja bisa kamu khianati, apalagi Mama, adik dan istrimu. Lebih baik kamu anggap saja kami sudah mati. Tanya Lieni. Ma, aku berani bersumpah kalau pemobolan bank dan data rahasia negara bukan aku yang melakukannya. Mama tahu sendiri kan, aku tidak pernah berbohong sama Mama apalagi masalah sebesar ini. Mama selalu mengajarkan kalau aku harus mengakui perbuatanku jika memang aku salah. Tapi kali ini bukan aku yang melakukannya. Jawab Reki sembari menatap mata Lieni. Lieni tersenyum. Dia bisa merasakan kalau putranya itu tidak berbohong saat ini. Kalau begitu Mama akan berjuang mencarikan pengacara hebat untukmu. Di mana bukti tiket kalian waktu ke Malang? Tanya Lieni. Seharusnya ada di dalam koper. Aku juga lupa apa aku simpan di sana atau sudah aku buang. Aku juga tidak menyangka kalau ada kejadian seperti ini. Tapi sebelum itu aku memesannya secara online. Seharusnya buktinya ada di ponselku. Nisa, nanti serahkan ponselku sama Deskair. Biar dia yang mengelola ponselku sementara waktu. Ujar Reki. Zakir. Mendekatlah. Ucap Reki yang membuat Anissa dan Lieni heran karena tidak bisa mendengar percakapan mereka. Zakir memanggut-manggutkan kepalanya, tanda mengerti apa yang Reki katakan. Setelah selesai, Zakir kembali duduk di tempat semula. Koko, ini kami bawakan pakaian ganti, peralatan mandi dan juga peralatan sholat. Jangan lupa ibadah agar semua urusan dipermudahkan oleh Allah. Ujar Anissa. Terima kasih. Ucap Reki. Maaf. Waktu sudah habis. Seorang polisi menghampiri mereka dan memberitahu mereka bahwa waktu berkunjung sudah habis. Mama pulang dulu ya. Nanti kami akan sering jengukin kamu. Ujar Lieni. Jangan. Tidak perlu seperti itu. Kalau kalian sudah menemukan pengacaranya, suruh dia dan Zakir saja yang ke sini. Ujar Reki. Pak waktu anak Hilman datang ke sini? Tanya Zakir. Reki tampak terdiam dan kemudian menatap mata sahabatnya itu. Rio sampai saat ini tidak pulang berarti sudah jelas dialah pelakunya. Seharusnya memberitahu Hilman ke sini aman bukan? Tanya Reki. Belum tentu. Apapun yang awak cakap sebaiknya awak tahan. Ini selidiki dulu yang awak cakap tadi. Jawab Zakir. Baiklah. Aku serahkan semuanya sama kamu. Ujar Reki. Lieni dan Zakir keluar dari ruangan itu lebih dulu, sementara Anissa memilih keluar terakhir kali. Hicks, Koko jangan lama-lama di sini. Kalau Koko lama di sini nanti aku bagaimana? Tanya Anissa sembari terisak dalam pelukan Reki. Reki menelan ludah kepedihan yang membuatnya sesak. Pria itu sekuat mungkin menahan hati agar tidak terlihat terlalu emosional di hadapan Anissa. Jangan cengeng. Jadi istriku harus tangguh. Itulah kenapa dulu aku menolak menikah denganmu, karena aku tahu kamu itu wanita yang lembek dan cengeng. Aku tidak suka Anissa yang seperti ini, aku lebih suka Anissa yang galak. Ucap Reki yang membuat Anissa jadi melotot. Sekarang hapus air mata kamu. Awas saja kalau aku melihatmu menangis lagi. Suamimu ini masuk penjara, bukan masuk kubur. Sambung Reki. Mulutmu kok, kenapa suka sekali ngomong yang enggak enak? Ujar Anissa sembari menyeka air matanya. Maaf Bu, waktunya sudah habis, suami Anda harus kembali ke sel. Polisi itu kembali memperingatkan. Reki berdiri hampir bersamaan dengan Anissa. Anissa kembali memberikan pelukan pada Reki untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi, sementara Reki mencium puncak kepala istrinya itu. Anissa hanya bisa menatap punggung Reki yang dibawa oleh polisi hingga hilang di balik tembok. Anissa kemudian keluar dari ruangan itu dengan air mata yang merebak. Apa yang Reki katakan padamu? Kenapa pakai bisik-bisik segala? Tanya Lieni. Dana ke-1 mencari bukti dengan mendatangi lapangan terbang langsung. Jawab Zakir. Kalau memang begitu, kenapa harus bisik-bisik? Tanya Lieni. Tak tahu. Juga heranlah. Jawab Zakir. Maaf Makcik. Terpaksa tipu Makcik karena ke-1 tak boleh cakap kalau ke-1 bukan nak pergi ke lapangan terbang tapi nak meretas data lapangan terbang. Batin Zakir. Setelah tiba di rumah.
Anissa segera bergegas membersihkan diri. Dan saat di malam hari rasa sunyi sepi menyergap dirinya, wanita itu jadi kesulitan tidur malam itu. Hampir tiap malam Anissa tidur bersama dengan Reki. Namun kali ini suaminya tidak ada, tentu saja Anissa jadi merasa sangat kehilangan. Koko, Nisa kangen. Hiks. Anissa mengeratkan pelukannya pada bantal guling. Tanpa sadar, lambat laun dirinya pun tertidur karena terlalu lelah menangis. Sekilas info. Pemirsa, seorang pelaku yang diduga telah melakukan pembobolan di beberapa bank konvensional dan juga peretasan terhadap data negara dan membocorkannya telah tertangkap kemarin pagi. Saat ini pelaku telah diamankan di kantor polisi dan tengah diinterogasi terkait kasus yang sangat meresahkan akhir-akhir ini. Berikut liputannya. Seorang pembaca berita tampak membacakan berita tentang penangkapan Reki di rumahnya. Orang-orang yang mengenali wajah Reki tentu saja sangat terkejut. Namun tidak dengan segelintir orang yang memang dalang dari tertangkapnya pria itu. Pelaku dengan inisial MR telah diamankan petugas kemarin pagi di kediamannya. Tanpa perlawanan sedikit pun, terduga digelandang ke kantor polisi dengan dikawal ketat oleh satuan kepolisian. Wajah pelaku juga tampak tenang dan tidak mengatakan apapun saat akan naik mobil tahanan. Belum ada kepastian saat ini, pihak kepolisian sedang mendalami kasus ini dan akan mengusutnya hingga tuntas. Demikian sekilas info. Ikuti perkembangan berita selengkapnya 1 jam mendatang. Program televisi berganti dengan tayangan lain saat pembawa berita itu usai membacakan beritanya. Anissa yang tidak bisa tidur lagi setelah sholat subuh segera menyalakan televisi. Namun berita tentang penangkapan suaminya ternyata tidak hanya di salah satu stasiun TV saja, melainkan hampir di seluruh stasiun TV. Dan tentu saja berita itu langsung sampai di telinga orang tua Anissa hingga ponselnya pun berdering. "Endok, apa berita di TV itu benar?" tanya Rahmat. "Berita penangkapannya benar, Pak, tapi berita tentang pembobolan bank dan data rahasia negara itu sama sekali tidak benar," jawab Anissa sembari menangis. "Siapa yang bilang padamu kalau semua itu tidak benar?" tanya Rahmat. "Koko Reki bilang sendiri sama Nisa kalau dia tidak melakukan hal itu," jawab Anissa. "Anissa, apa kamu yakin ucapan suamimu itu dapat dipercaya?" tanya Rahmat. "Nisa yakin, Pak. Nisa bisa merasakan kalau Koko berkata jujur. Dia juga bersumpah di depan ibunya dia tidak akan berbohong pada ibunya. Dan ibunya juga bisa merasakan kalau Koko tidak berbohong saat itu," jawab Anissa. "Lalu kenapa tuduhan itu bisa langsung beralamatkan ke suami kamu? Bahkan penangkapannya pun mengerahkan banyak polisi. Seperti suamimu itu seorang teroris?" tanya Rahmat. "Nisa juga belum tahu, Pak. Sesuai yang diberitakan, hari ini Koko akan diinterogasi terkait kasus yang sedang dia hadapi. Tapi aku sangat yakin dia tidak bersalah. Polisi itu bilang 1 minggu ini pembobolan bank dan data negara sudah dilakukan. Sementara Bapak tahu sendiri kami di Malang saja sudah 3 hari. Aku merasa ada yang nggak beres di sini," jawab Anissa. "Tapi Nisa, setelah Bapak pikir-pikir dari mana suamimu mendapatkan uang dan membeli ratusan hektar tanah? Dari mana suamimu mendapatkan uang dan bisa membelikan Bapak rumah mewah miliaran? Bukankah kamu bilang suamimu hanya kerja di bengkel? Memangnya cabang bengkel suamimu ada berapa ratus?" tanya Rahmat yang membuat Anissa terdiam. "Bapak bisa lihat di TV kalau rumah suamiku sangat mewah. Bapak bisa menilai harga rumah itu mungkin ratusan miliar. Tapi dari mana dia mendapatkan uang membelinya?" tanya Rahmat yang lagi-lagi membuat Anissa diam membisu. "Apa kamu tahu dia punya bisnis lain selain bengkel?" tanya Rahmat. "Tidak. Tapi yang aku tahu, aku percaya padanya kalau kasus ini tidak ada hubungannya dengan dia. Nisa memang tidak tahu pergaulan dia di luar sana bagaimana, Pak, tapi aku tahu suamiku orang baik," jawab Anissa. "Apa suamimu seorang gembong narkoba? Yang Bapak dengar keuntungan menjual barang haram itu bisa berpuluh kali lipat. Nisa, kalau itu benar, Bapak ingin kamu meninggalkan suamimu. Bapak tidak ingin kamu diberi nafkah dengan uang haram," ujar Rahmat. "Enggak, Pak. Nisa yakin nafkah yang Koko kasih duit halal. Dia memberikan hasil bengkel padaku. Lagi pula aku tidak bisa meninggalkan suamiku dalam keadaannya yang terpuruk. Dia belum tentu bersalah dan terlebih aku sangat mencintai suamiku," ucap Anissa sembari terisak. Rahmat menghela nafas berat. Dia sangat kasihan terhadap putrinya yang selalu diterpa cobaan dalam rumah tangganya.
Tolong Bapak jangan paksa aku pisah dari dia, Pak. Nisa ndak sanggup, Nisa harus mendampingi dia. Pokoknya Nisa nggak akan pisah dari dia sebelum dia sendiri yang menceraikan Anissa. Sambung Anissa yang kemudian mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Anissa kembali terisak sedih hingga suara ketukan pintu membuatnya menyeka air matanya. Ceklek. Lieni menatap mata dan wajah sembab menantunya. Dia tahu betul apa yang menantunya itu rasakan saat ini. Kamu sudah melihat berita itu lagi pagi ini? Tanya Lieni yang membuat Anissa berhambur ke pelukan ibu mertuanya itu dengan tangisan yang pecah. Lain kali tidak usah melihat berita di TV. Jangan main medsos juga. Saat ini Koko pasti sedang dihujat publik. Apa kamu mau ikut Mama mencari pengacara buat suamimu? Tanya Lieni. Nisa ikut, Ma? Jawab Anissa. Kalau begitu bersiaplah. Kita turun ke bawah sarapan bersama dan kemudian langsung pergi. Ujar Lieni. Anissa mengangguk. Sementara itu di tempat berbeda Hendra bersorak-sorai saat dia tahu suami Anissa sudah ditangkap polisi. Ternyata dugaanku benar. Suami Anissa bukan orang baik. Dasar berandal tengik. Beraninya merebut Anissa dariku, tapi ternyata nggak sadar diri bahwa dirinya sendiri adalah seorang bajingan. Gerutu Hendra. Aku yakin setelah vonis ditetapkan, Anissa akan bercerai dari Reki. Mana mungkin Anissa mau bertahan dengan bajingan yang bisa terancam hukuman mati itu. Lagi pula Anissa pasti tidak mau menikmati uang haram, aku tahu betul bagaimana Anissa. Apa aku temui saja ya Anissa? Nomor ponselku sudah dia blokir, dan ini pasti ulah si bajingan itu. Gumam Hendra. Dari balik pintu Rosa menyeringai penuh kemenangan. Saat melihat Hendra yang terlihat senang dari celah pintu yang sedikit terbuka. Anissa memang akan meninggalkan Reki, Kak, tapi bukan berarti dia kembali padamu. Aku pastikan Anissa akan menghilang dari kehidupanmu untuk selamanya. Dan kamu akan selalu tertuju padaku, selalu. Batin Rosa. Rosa kemudian meninggalkan tempat itu dan pergi bekerja seperti biasa. Sementara di tempat berbeda, kakak Rosa juga tengah merayakan keberhasilannya menjatuhkan Reki dan menjebloskan pria itu ke penjara. Pria itu bersulang di depan TV seorang diri dengan menyodorkan sekaleng soft drink. Dan setelah minuman itu tandas, dia pun pergi. Dan tentu saja semua anak buah Reki jadi syok dan panik saat melihat berita itu. Kalau bos Reki tertangkap, bagaimana dengan nasib kita? Apa kita juga akan ditangkap? Tanya salah seorang anak buah Reki yang ada di markas. Aku rasa tidak, karena dia meretas itu secara pribadi. Lagian kenapa kamu takut tertangkap? Jangan jadi pengecut. Bekerja di dunia hitam resikonya memang seperti itu. Kamu jangan cuma mau uangnya aja. Kamu nggak ingat? Saat dia berhasil meretas rekening orang, kamu juga kebagian gepokan uang. Siapa yang pengecut? Siapa yang nggak ingat? Kalau ngomong jangan sembarangan. Pria itu tampak emosi dan terjadi aksi saling dorong-mendorong. Stop! Kalian apa-apaan sih? Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana caranya agar kita bisa balas budi sama bos. Selama ini dia sudah sangat baik sama kita. Seperti yang kita tahu, kita ini berasal dari jalanan sebelumnya. Rumah ini sudah seperti rumah kita dan dia itu sudah seperti kakak dan saudara bagi kita. Jadi kalau kita mati sekarang atau nanti tetap sama saja. Kalian jangan ribut sendiri dan pikirkan hal berguna yang bisa membantu bos kita agar cepat bebas dari sana. Tapi apa benar ya? Bos Reki yang sudah melakukan hal ini. Di berita mengatakan kalau dia melakukan hal itu selama 1 minggu. Sementara yang kita tahu dia pergi ke Malang selama 3 hari. Terus selama bertahun-tahun meretas, kenapa selama 1 minggu ini dia malah memperlihatkan identitasnya? Dan diduga dia melakukan itu di rumah pribadinya. Aneh nggak sih menurut kalian? Betul. Aku sependapat sama kamu. Aku juga merasa aneh. Bos Reki orang yang cerdas, dia nggak mungkin melakukan kecerobohan selama 1 minggu berturut-turut. Terlebih uang yang dia curi jumlahnya tidak main-main. Apa mungkin bos Reki dijebak seseorang? Tapi siapa? Kalaupun dia dijebak, yang melakukannya pasti orang yang bisa mengakses atau tahu alamat bos Reki. Dan yang tahu semua itu adalah ke-53 anak buah Reki tampak membentuk bulatan melingkar dengan jarak yang sangat berdekatan. Yang tahu cuma 3 orang. Bos Rio, Bos Hilman, dan Bos Rino. Tapi yang paling aktif meretas bersama Bos Reki cuma Bos Rio saja. Apa mungkin Bos Rio pengkhianatnya? Benar juga.
Tapi kenapa dia tega melakukan itu? Aku melihat sendiri kalau dia diberi uang oleh bos Reki berkoper-koper jumlahnya. Atau jangan-jangan ini ulah bos Reno yang ingin balas dendam. Tapi, bos Hilman datang. Semua anak buah Reki membubarkan diri dan seolah sibuk dengan urusan masing-masing. Kalian semua berkumpullah, ucap Hilman yang mengumpulkan anak buahnya di tengah-tengah markas. Apa kalian sudah tahu kalau bos kita sudah ditangkap polisi? Tanya Hilman yang dijawab anggukan kepala oleh anak buahnya itu. Setelah ini aku akan menjenguk bis kita di tahanan. Ingat, markas ini harus ditutup dari bagian atasnya. Jadi kalau mau keluar masuk harus lewat dari pintu rahasia, ujar Hilman. Tapi kenapa bos? Tanya salah seorang anak buah Hilman. Kita harus berjaga-jaga. Kalau ada polisi dan wartawan yang menyelidiki pekerjaan bos Reki. Kalau itu terjadi, tempat ini akan terekspose. Kalian tentu nggak mau kan kalau markas kita diketahui orang. Kalian tentu ingat kita membuat markas bawah tanah ini bukan hal yang mudah. Kalau ini sampai terendus polisi, tidak hanya tempat ini akan disita polisi, tapi kalian juga bisa ditangkap dengan tuduhan berkomplot dengan dia. Dan otomatis juga bisnis barang ilegal kita juga akan ketahuan. Jawab Hilman. Kami mengerti bos. Tapi, apa sungguh bos Reki yang melakukan itu? Tanya pria bertato dengan wajah tertunduk. Aku juga tidak tahu. Itulah sebabnya aku ingin menemuinya sekarang. Jawab Hilman. Kami titip salam untuk bos Reki. Katakan padanya kami akan selalu mendukungnya. Baiklah, nanti akan aku sampaikan. Untuk sementara waktu selama bos Reki dalam penjara, aku yang akan mengkoordinir kalian. Bantu aku menjual barang-barang ilegal ini agar barang bukti kita cepat habis terjual. Ujar Hilman. Baik bos. Jawab mereka serentak. Dan untuk yang bertugas di atas di bagian bengkel, kalian bersikap biasa saja. Jangan respon apapun jika ada wartawan yang mewawancarai kalian. Kalaupun ada polisi yang datang, jawab saja seadanya. Kalian pasti tahu apa yang harus kalian jawab. Jangan mengatakan apapun yang tidak perlu dikatakan. Mengerti? Ucap Hilman. Mengerti, bos? Jawab mereka serentak. Bagus. Kalau begitu aku pergi dulu. Ujar Hilman yang kemudian berbalik badan dan pergi. Sepertinya bukan bos Hilman pengkhianatnya. Dia terlihat sangat melindungi kita dan juga mengkhawatirkan bos Reki. Iya, aku juga merasa begitu. Itu artinya kemungkinannya cuma ada dua, yaitu Reno dan Rio. Tapi kalau aku pribadi condongnya ke Rio. Soalnya bos Reno mempunyai kepribadian yang lembut. Masa iya dia pelakunya? Belum tentu. Jadi intinya kita harus berhati-hati dalam berucap. Jangan sampai jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Apapun yang terjadi, bos Reki tetap bos kita selamanya. Sekarang kita laksanakan dulu perintah bos Hilman untuk menutup ruang bawah tanah ini sementara waktu. Dan kita harus membantunya menjual barang-barang ilegal ini. Semua anak buah Reki pun bahu-membahu menutup markas itu agar tidak terendus polisi. Sementara Hilman yang ingin menemui Reki harus menelan kecewa karena ditolak oleh pihak kepolisian. Saat ini Reki tengah diinterogasi ketat oleh petugas yang berwenang. Bab ke-37, Pengacara Kondang. Anissa menatap pengacara kondang yang tengah berjalan keluar dari ruangannya. Pengacara dengan logat khas itu terlihat